Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 9, Ridaul Hayatin, ingin mempresentasikan tentang ciri umum Pteridophyta physolete atau paku purba. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, baik flora maupun fauna. Keanekaragaman hayati dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, di antaranya dapat memenuhi kebutuhan manusia yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Protein sebagai salah satu sumber pembangun tubuh dapat berasal dari tumbuhan. Dalam dunia tumbuhan rendah dikenal beberapa divisi, salah satunya adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta merupakan suatu golongan tumbuhan yang mempunyai akar daur berkembang dengan pergiliran keturunan. Banyak ditemukan di darat dan juga menempel pada substratnya. Tumbuhan paku adalah tumbuhan darat tertua yang ada sejak zaman Devon dan Karbon. Artinya telah hidup sejak 300 sampai 350 tahun yang lalu. Fosil paku merupakan sumber batu bara di bumi. Tumbuhan paku umumnya dijumpai di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain dan sapropit, bahkan di air. Tumbuhan paku beberapa di antaranya dijadikan sebagai tanaman hias, bahkan ada penggemar tanaman yang mengoleksi tumbuhan paku beraneka jenis yang diperoleh dari tempat yang berbeda-beda. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji, memiliki susunan khusus yang membedakannya dengan tumbuhan lain. Tumbuhan paku ada yang hidup di air atau hidrofit, hidup menempel pada tumbuhan lain atau sampah-sampah sapropit. Paku purba atau Psilophytinae meliputi jenis-jenis tumbuhan paku yang sebagian besar telah punah. Jenis-jenis yang sekarang masih ada namun dalam jumlah yang sedikit. Paku purba merupakan paku telanjang karena tidak berdaun atau daunnya kecil-kecil atau mikropil yang belum terdiferensiasi. Ada di antaranya yang belum mempunyai akar. Paku purba bersifat homospor. Psilopsida dalam bahasa Yunaninya itu psilos sama dengan telanjang, merupakan tumbuhan paku purba atau primitif yang sebagian besar anggotanya sudah punah dan ditemukan sebagai fosil. Warga paku purba merupakan paku telanjang atau tidak berdaun atau mempunyai daun-daun kecil atau mikropil yang belum terdiferensiasi. Ada di antaranya yang belum mempunyai akar. Pada paku purba bersifat homospor. Pengklasifikasian paku purba tidak banyak dilakukan oleh ahli karena menurut ahli tumbuhan paku terkadang mengecoh, walaupun masing-masing telah memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan satu kelas dengan kelas lainnya. Paku termasuk tumbuhan yang paling sederhana. Paku purba merupakan paku peralihan antara homospora dan heterospora. Paku purba dikenal dengan nama lain yaitu Psiloptinae. Psiloptinae memiliki suku Rhinaceae, Asterosilacea, dan Pseudosporochinacea dan bangsa Psilolates. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan tumbuhan paku dibedakan menjadi paku homospora, heterospora, dan paku peralihan. Dikatakan paku homospora karena hanya menghasilkan satu jenis spora yang sama besar.
Sementara paku heterospora jenis tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama diketahui antara gamet jantan dengan gamet betina. Ciri-ciri Psiloptine yang paling mencolok adalah tidak adanya akar dan daun sejati. Paku purba. Ciri-ciri Psiloptine yang paling mencolok adalah tidak adanya akar dan daun sejati. Paku purba yang memiliki daun, daunnya akan berukuran kecil dan bentuknya menyerupai sisik. Batangnya mengandung xilem dan phloem dengan cabang batang yang mengandung klorofil, sehingga tanaman ini tetap dapat melakukan fotosintesis sebagai sumber energi. Batangnya juga beruas dan berbuku nyata. Mikrofil dan sekumpulan sporangium terdapat di sepanjang cabang batang tiap butir homospora. Yang jatuh akan berkembang menjadi dua gametofit kecil, yaitu antheridia atau biasa disebut gamet jantan dan aregonia atau bisa disebut dengan gamet betina. Reproduksi tumbuhan paku dapat secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Yang selanjutnya itu reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin gametogonium. Gametogonium jantan atau antheridium menghasilkan spermatozoid dan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Seperti halnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara generasi sporopit dan generasi gametofit. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari apa yang telah saya presentasikan tadi, yaitu tentang paku purba. Ciri-ciri paku purba ciri-ciri paku purba adalah sebagai berikut. Pada umumnya memiliki daun yang kecil atau mikrofil dan batang berklorofil, merupakan tumbuhan yang sederhana. Tinggi paku purba sekitar 30 cm sampai 1 meter. Pada sporopit umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati. Akar berupa rizom yang dikelilingi oleh rizoid. Batang paku purba bercabang-cabang dan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan memiliki sistem vaskuler. Sporangium menghasilkan satu jenis bentuk dan ukuran yang sama. Hidupnya itu di daerah tropis dan subtropis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari paku purba. Paku purba masuk dalam kategori Pteridophyta, yang dimana sebutan lainnya yaitu Psilopsida. Psilopsida diambil dari bahasa Yunani dari kata psilos, yang artinya telanjang atau polos. Psilopsida dikatakan paku telanjang karena pada tumbuhan ini belum terlihat organ seperti daun dan akar. Paku purba memiliki sporangium pada ujung batang dan bersifat homospor. Baik, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Apriyani. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang ciri-ciri dari paku purba atau Psilophytinae.
Seperti yang kita tahu, paku purba ini merupakan paku yang sebagian besarnya itu telah punah. Jenisnya itu mungkin masih ada, tetapi jumlahnya pasti sedikit. Nah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari paku purba ini. Pertama, paku purba itu tidak ada akar dan daun sejatinya. Yang kedua, paku purba yang memiliki daun itu pasti daunnya akan berukuran sangat kecil dan bentuknya itu menyerupai sisik. Kemudian yang ketiga, ada batangnya, yaitu batangnya ini mengandung loem dan xilem, di mana di cabang batangnya ini mengandung klorofil, sehingga tumbuhan paku purba ini masih bisa berfotosintesis untuk menghasilkan sumber energi. Kemudian ada batangnya yang berbentuk beruas dan berbuku-buku. Yang kelima, mikrofil dan sekumpulan sporangiumnya itu terdapat di sepanjang cabangnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang jenis tumbuhan paku. Yang pertama, subdivisi Psilopsida paku purba. Psilopsida adalah tumbuhan paku yang sederhana dan mempunyai susunan cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang. Terdapat bulu-bulu halus yang menyelimuti berakar serabut halus, biasa disebut akar berakar serabut halus. Biasa disebut akar semu, berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan lain. Contoh tumbuhan paku ini adalah subdivisi Lepsida ini adalah Psilotum nudum. Ciri-ciri Psilopsida yang pertama yaitu hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis. Yang kedua, homospora. Yang ketiga, berdaun mikrofil dan batangnya berklorofil. Terus yang keempat, tak memiliki daun sejati. Selanjutnya yang kedua yaitu subdivisi Lycopsida. Subdivisi Lycopsida adalah tumbuhan paku heterospora yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Mikrospora dan makrospora maksudnya. Tumbuhan ini biasanya disebut paku kawat atau paku serabut karena memiliki daun yang sangat kecil. Subdivisi Lycopsida contohnya adalah tanaman Lycopodium ceranum paku kawat serta Selaginella pakuran. Ciri-ciri Lycopsida yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki akar batang daun sejati. Yang kedua, daun berbentuk rapat dan kecil-kecil. Yang ketiga, memiliki dua jenis sporangium pada paku ran atau Selaginella, yaitu makrosporanya dan mikrosporangium. Terus yang keempat, menempel pada tumbuhan lain atau pohon lain. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah, NIM 190110 4049. Baiklah, saya salah satu dari kelompok 9 akan menjelaskan reproduksi pada paku purba. Reproduksi pada paku purba ini ada dua. Yang pertama, seksual dan aseksual. Aseksual yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Sedangkan reproduksi secara seksual yakni generatif
generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat gametogonium dan anteridium. Gametogonium betina menghasilkan sel telur ovum dan anteridium menghasilkan sel sperma. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.